Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Firda Fahmita, mahasiswa PT Keprajabatan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran istimewa pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1. Nah, di sini ada rencana pembelajaran yang saya buat. Ada yang pertama ada ice breaking, lalu ada penggunaan Mentimeter, video, chat, dan juga mengerjakan LKPD online melalui live worksheet. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas bagaimana sih ketika terjadi suatu permasalahan di dalam pembelajaran. Yang contohnya adalah kondisi siang hari setelah pelajaran olahraga dan istirahat, peserta didik sudah mengantuk dan berkeinginan untuk pulang. Selain itu, kondisi hujan lebat dan juga mati listrik di mana sinyal internet tidak ada sama sekali. Akan tetapi, tetap harus masuk melaksanakan praktikum dan juga diskusi untuk mata pelajaran fisika. Nah, jika saya berada dalam kondisi tersebut, strategi pembelajaran apa yang akan saya terapkan? Nah, di sini terdapat 3 pilihan kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan diskusi bersama, membahas mengenai materi yang akan diajarkan, dan juga menggunakan metode ceramah. Tentunya metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang konvensional. Yang kedua adalah strategi dengan menulis bebas dan bercerita terkait pengalaman dalam pembelajaran yang dialami. Nah, di sini menulis bebas dan juga bercerita dikaitkan dengan keadaan sekitar atau fenomena yang terjadi di lingkungan kelas. Tentunya pengaitan tersebut dikaitkan dengan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk strategi ketiga adalah melanjutkan pembelajaran dengan metode sederhana. Metode sederhana inilah yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Nah, di sini ada kegiatan pembelajaran pendahuluan, yaitu yang pertama adalah orientasi, memberikan salam kepada peserta didik, bertanya kepada peserta didik apakah kalian mau untuk ganti baju atau tidak, dan bertanya apakah pada pertemuan kali ini peserta didik hadir semua. Lalu yang ketiga adalah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pertemuan kali ini telah dilimpahkan rezeki berupa hujan. Lalu ada ice breaking berupa spidol bernyanyi. Nah, di sini ice breaking diberikan karena pada saat itu peserta didik dalam keadaan mengantuk. Nah, pada bagian ini adalah persepsi, yaitu saya memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi dan juga berkaitan dengan kondisi yang sedang dialami. Nah, contohnya adalah hari ini hujan petir deras sekali. Tadi sudah dengar suara kilat belum? Nah, dulu Ki Ageng Selo, kalau lagi hujan-hujan gini, biasanya beliau menangkap petir. Kira-kira bagaimana sih petir yang ada ini di langit itu bisa terjadi? Bagaimana sih proses terjadinya petir? Lalu selanjutnya masuk ke bagian motivasi. Saya bertanya, apakah di sini murid-murid adakah yang ingin masuk ke jurusan teknik, tepatnya teknik elektro. Pada bagian pemberian acuan di sini, saya akan memberikan kuis sederhana berupa berhitung kurang dari 3. Ketika anak-anak tidak bisa menjawab kurang dari 3, maka anak-anak tersebut akan menyampaikan poin yang akan dipelajari pada pertemuan tersebut. Selanjutnya adalah peserta didik membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar dan juga karakteristiknya yang telah saya profiling pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini posisi ruang kelas juga berubah. Meja dan kursi dipinggirkan dan peserta didik duduk berkelompok di tengah kelas. Selanjutnya pada kegiatan inti, yaitu diawali dengan orientasi, saya menceritakan bahwa terdapat hujan badai yang sering terjadi di benua Amerika. Contoh fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah patung Yesus yang ada di Brasil tersambar petir. Lalu saya juga mengajak peserta didik untuk bersyukur karena di Indonesia jarang terjadi bencana alam. Nah, selanjutnya saya juga memberikan penjelasan dan juga mengajak peserta didik untuk literasi mengenai fenomena alam yang terjadi di akhir-akhir ini. Lalu kegiatan kedua adalah mengorganisasikan, yaitu saya menyampaikan hal apa saja sih yang akan dilakukan saat mereka berkelompok. Nah, kegiatan inti selanjutnya adalah membimbing, yaitu
Peserta didik duduk berkelompok, melakukan kegiatan praktikum dengan sederhana, dan juga mengajak peserta didik untuk mencari alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Tentunya mencari alat bahan ini di lingkungan sekitar kelas. Lalu yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi di sini peserta didik akan melakukan kegiatan praktikum listrik statis sederhana dengan bahan yang ada di lingkungan kelas. Nah, di sini adalah praktikum yang akan saya lakukan. Di sini praktikumnya adalah melakukan praktikum sederhana listrik statis dengan menggunakan alat peraga sederhana yang ada di lingkungan kelas. Di sini ada bahan-bahannya, ada sedotan, botol plastik, kertas, ballpoint, penggaris, lidi, balon, botol kaleng, styrofoam, dan juga air. Nah, ini adalah contoh praktikum sederhananya. Di sini ada sedotan, ada botol. Di sini sedotannya ada dua ya. Jadi sedotan pertama dan sedotan kedua. Sedotan kedua ini akan digeserkan dengan kain ataupun rambut. Nah, ketika sudah digosokkan, sedotan kedua akan didekatkan oleh sedotan pertama, maka akan terjadi perputaran sedotan pertama. Ini juga ada dengan berbahan dasar kertas, jadi kertas dan juga penggaris. Penggaris di sini digosokkan dengan rambut dan akan didekatkan dengan kertas. Apa yang terjadi pada kertas? Lalu di sini ada balon dan juga kaleng. Di sini balon digosokkan dengan kain ataupun rambut dan akan didekatkan dengan kaleng. Tentunya bagaimana sih kaleng ini akan bergerak atau tidak? Kegiatan selanjutnya adalah mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya. Saya mengajak peserta didik untuk berputar secara kelompok dan melihat praktikum sederhana yang telah dilakukan oleh teman-temannya. Dengan satu kelompok adalah berisikan 5 orang dan 1 orang yang stay dan menjelaskan kepada kelompok lain. Yang selanjutnya adalah menganalisa dan juga mengevaluasi. Di sini guru atau saya dan peserta didik mengolah informasi yang didapat dari hasil praktikumnya dan saya menambahkan keluasan materi. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran penutup, yaitu saya mengajak peserta didik untuk merapikan bangku dan juga bertanya mengenai materi apa saja sih yang dipelajari di pertemuan kali ini. Tak lupa saya juga memberikan pertanyaan berupa kesimpulan apa saja yang dapat ditarik dari praktikum kali ini. Nah, saya juga memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Lalu saya juga menyampaikan tujuan pembelajaran berikutnya dan juga mengajak peserta didik untuk menyanyikan lagu daerah. Selanjutnya dilanjutkan oleh berdoa dan juga salam. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.